Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Tata Suara SMP Alfa Centauri. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab sistem reproduksi pada manusia. Pertemuan hari ini kita akan membahas apa saja proses-proses yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Di antaranya ada proses fertilisasi, kemudian nidasi, gestasi, menstruasi, kopulasi, dan ejakulasi. Untuk mengetahui apa saja proses-proses yang tadi Bapak sebutkan, silahkan simak video berikut ini. Mari kita perbesar ovarium untuk melihat perkembangan telur. Kita bisa melihat dalam ovarium di sebelah kiri, gambar berwarna ungu adalah sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau jabang bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberi umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepaskan atau menyetop LH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai membagi materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada dua hal yang dapat terjadi pada telur: dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terbuahi, biasanya terjadi di tuba Fallopi. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi selama 4-5 hari. Pembuahan. Jutaan sperma dilepaskan dalam satu kali ejakulasi saat puncak senggama. Setelah dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke dalam rongga rahim dan saluran telur untuk mencapai sel telur yang matang dan siap dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang akan bertahan hidup mencapai indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi dinding sel telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Kehamilan. 3 bulan pertama kehamilan terjadi selama 14 minggu dari 40 minggu masa kehamilan. Pada masa ini wanita mengalami berbagai perubahan emosi yang dikarenakan perubahan hormon pada tubuhnya. Dan pada saat ini pula sering terasa mual-mual pada pagi ataupun malam hari. Pada minggu pertama, hampir seluruh organ internal janin telah terbentuk. Janin mulai mengepal, bahkan sudah dapat sedikit bergerak. 3 bulan kedua, minggu ke-15 sampai minggu ke-27 kehamilan, wanita mulai mengalami gejala sesak nafas. Pertumbuhan janin di perut mulai terlihat. Muncul kerut dikarenakan membesarnya kandungan. Pertumbuhan janin terjadi paling cepat di minggu ini. Tangan dan kaki janin berkembang semakin kuat. Gerakan janin semakin dapat dirasakan ibu yang mengandung. Walau organ janin telah hampir terbentuk, paru-parunya masih harus berkembang. Janin bertambah besar dan berat. Pada 3 minggu terakhir, minggu ke-28 sampai 40, bayi dan paru-parunya terus berkembang. Sulit bagi wanita menemukan posisi yang nyaman, baik saat tidur ataupun terbangun pada usia kehamilan ini. Pada akhir minggu ke-40, bayi terdorong ke bawah.
Hal ini merupakan tanda persalinan akan dimulai. Mari kita ulas proses-proses yang sudah kalian simak dalam video yang tadi. Yang pertama ada proses fertilisasi. Fertilisasi adalah proses bertemunya sel sperma dengan sel telur. Proses fertilisasi terjadi dalam organ reproduksi wanita, tepatnya organ dalam reproduksi wanita. Fertilisasi kebanyakan terjadi di tuba fallopi atau ovida. Proses selanjutnya adalah proses nidasi. Proses nidasi adalah proses kelanjutan dari fertilisasi. Setelah sel telur dibuahi oleh sperma, maka sel telur akan berubah menjadi zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi embrio. Embrio akan terus turun melalui tuba fallopi dan akan membenamkan diri di dinding rahim. Proses selanjutnya adalah menstruasi. Menstruasi terjadi jika sel telur tidak berhasil dibuahi oleh sperma, sehingga sel telur tersebut tidak berubah menjadi zigot dan juga embrio. Saat dia berada pada dinding rahim, dia tidak memiliki kemampuan untuk membenamkan diri, sehingga dinding rahim yang sudah menebal akan kembali meluruh, dan hasil peluruhan dari dinding rahim akan keluar sebagai darah menstruasi. Menstruasi hanya terjadi pada wanita. Setelah embrio membenamkan diri ke dalam dinding rahim, maka embrio tersebut akan berkembang kembali dan selalu membelah. Nah, proses pembelahan akan rujuk pada proses gestasi. Apa itu gestasi? Gestasi adalah proses kehamilan. Kehamilan pada manusia umumnya berlangsung selama 40 minggu atau 9 bulan. Proses yang lainnya adalah proses kopulasi dan juga ejakulasi. Proses kopulasi adalah proses keluar masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita. Yang terakhir adalah proses ejakulasi. Mungkin kata ini sudah tidak asing bagi kalian, utamanya para kaum Adam atau kaum laki-laki ya. Proses ejakulasi adalah proses keluarnya sel sperma dari alat kelamin pria. Nah, itu saja proses-proses yang kita pelajari di tingkat SMP. Nanti di tingkat SMA kalian akan mempelajari proses yang lebih banyak lagi. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan bahasan kelainan pada organ reproduksi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.